Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Nur Hadisya Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Pemirsa, Anda pasti sudah tidak asing lagi apabila mendengar kata pelayanan publik atau layanan publik. Karena memang di Indonesia sendiri juga kita sebagai masyarakat hadirnya layanan publik ini sebagai atau perwakilan dari adanya pemerintah di lingkungan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, administrasi, transportasi dan lain sebagainya yang gunanya adalah untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat, dan tentunya hal itu juga yang sampai saat ini juga masih terus dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitasnya sehingga masyarakat juga semakin nyaman dan semakin merasa aman dalam berkehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait pelayanan publik, apalagi khususnya di kondisinya pada saat ini di Indonesia itu seperti apa, karena mungkin masyarakat juga yang masih merasakan langsung gitu bagaimanakah pelayanan publik di Indonesia dan dalam hal ini juga di Kota Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kami sudah kehadiran narasumber di studio TVRI Sumatera Selatan. Saya langsung saja akan sapa. Yang pertama ada Bapak atau Mas nih, karena masih muda nih ya, Mas Dr. Sena Putra Prabujaya, SAPMAP, Akademisi Kebijakan Publik. Assalamualaikum Mas Sena. Saya manggilnya Mas nggak apa-apa ya Mas ya, walaupun ini dokter tapi masih muda banget nih kelihatan nih. Auranya masih sangat-sangat bugar gitu kan, happy. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Mas ya, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya saya juga mau sapa narasumber saya yang cantik, ini juga spesial sekali. Seorang wanita yang sangat menginspirasi pastinya, luar biasa. Kita akan ulik nih bagaimana kehidupan atau bagaimana keseharian Ibu Davi sebagai seorang lurah Pelaju Ulu. Ada Ibu Davi Anggriana, STMS. Assalamualaikum Ibu Davi. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Dewi. Baik ya Bu ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga Ibu sudah hadir di tengah kesibukannya yang luar biasa hari ini. Ibu Davi dan juga Mas Sena akan berbincang-bincang bersama saya di Suara Sriwijaya, dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-311-454 dengan tema kita hari ini yaitu Quo Vadis Layanan Publik atau Where Are You Layanan Publik. Oke. Langsung saja, pertama saya akan ke Mas Sena terlebih dahulu nih. Mas Sena nih, kalau melihat kondisi atau di lapangan seperti saat ini, pelayanan publik di Indonesia atau khususnya di Sumatera Selatan, di Kota Palembang ini sendiri seperti apa, Mas? Ya, kalau kita melihat bagaimana perkembangan ya, pelayanan publik yang ada di Indonesia secara makro ya. Terus kemudian kita berbicara di sini dalam konteks Kota Palembang yang ada ya. Ya sebenarnya pelayanan publik itu kan terus dinamis ya. Dinamis itu dalam artian setiap ini akan terus bergerak. Namun masih tetap masih ada catatan, artinya perlu ada perbaikan-perbaikan yang akan terus dilakukan. Tapi untuk sekarang memang kita sudah melihat beberapa sektor, kemudian itu pelayanan-pelayanan publik sudah mengarah ya atau bertransformasi dari yang konvensional kepada digital. Namun kemudian ada juga dari sektor-sektor yang lain yang mungkin yang masih perlu pembenahan. Seperti misalkan infrastruktur, nah itu terutama yang sangat terlihat ya. Kemudian mengatasi persoalan-persoalan yang setiap tahun muncul, misalkan banjir, misalkan seperti itu. Terus kemudian kualitas jalan ya, jalan umum itu, terus kemudian dan banyak hal yang lainnya, terutama kemudian persoalan-persoalan dokumen, misalkan perizinan dan segala macam itu, menurut saya itu sudah transformasi ya, proses transformasi. Kemudian dalam upaya hal ini itu sudah terlihat bagaimana kita sudah mulai mengarah kepada kualitas pelayanan yang lebih baik. Namun untuk sekarang masih ada catatan ya, artinya tetap perlu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk ke depannya. Tapi menurut saya tadi itu sudah mulai mengarah ke yang lebih baik. Menurut saya seperti itu kira-kira. Peralihan dari pelayanan publik yang konvensional menuju ke digital, karena memang di eranya saat ini juga tidak hanya belajar saja yang mungkin daring ya Mas ya, tapi ada banyak pelayanan publik yang juga saat ini sudah beralih. Nah, bagaimana masyarakat menanggapi hal tersebut? Apakah masyarakat sebenarnya masih mengharapkan dari konvensional treatment, atau bagaimana mereka tidak perlu melakukan digital gitu? Karena mungkin banyak yang tidak memahami ya, seperti yang usianya mungkin sudah lansia itu agak kesulitan. Iya betul. Jadi sebenarnya kita kan ada trigger nih ya. Ada trigger di mana pandemi ini kan kemudian mentransformasi besar-besaran semua aspek.
dan tidak menutup kemungkinan transformasi itu juga mengarah kepada semua sektor layanan dari pemerintah terhadap masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya trigger ini kemudian kita bisa melihat ya, dalam artian kita bisa memahami ini bahwa ini merupakan suatu kondisi yang memaksa untuk kita menjadi lebih baik misalnya. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana kemudian respon dari masyarakat? Respon masyarakat kan tentu akan beragam. Tentu tidak semua segmentasi dari masyarakat itu kan bisa mengikuti transformasi itu. Katakanlah tadi misalkan untuk umur-umur yang sudah di atas 50 misalkan, untuk penyesuaian terhadap misalkan gadget dan kemudian teknologi informasi, mungkin ya kalau saya katakan tidak bisa mengikuti, enggak lah ya, karena ini bisa dipelajarin semua itu dan kemudian bisa diikuti, tapi kan di sini ada gap, semacam gap di mana kemudian kita harus mengedukasi masyarakat ini. Nah, ini pemerintah kan bisa masuk di situ. Artinya perubahan layanan yang diberikan oleh pemerintah itu kemudian juga harus diikuti dengan edukasi-edukasi kepada masyarakat untuk menyesuaikan, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu kemudian respon dengan masyarakat itu bisa klop. Nah, ini apa namanya? Ini tugas kita ya sama-sama. Itu pun juga tidak hanya dibebankan kepada satu aktor saja atau kemudian pemerintah saja. Namun pemerintah kan ini leading sektor gitu kan. Tapi kita semua lapisan masyarakat, termasuk kami misalkan akademisi juga bisa masuk perannya di situ untuk mengedukasi masyarakat. Nah, itulah yang kemudian kondisi yang ada pada saat ini. Kita tidak menutup mata, artinya memang ada gap antara kemajuan dan transformasi terhadap pelayanan itu kepada masyarakat dalam hal ini sebagai pengguna layanan. Nah, kira-kira gapnya seperti itu yang bisa kita pahami ya. Dan ini akan terus kita tingkatkan atau kemudian harus kita perbaiki hal ini semua, sehingga antara perubahan atau transformasi sistem pelayanan ini dengan usernya, dengan pengguna layanan yaitu masyarakat, itu akan terus saling klop, saling mengikuti. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini kita juga akan bertanya langsung ke Ibu Davi nih selaku Lurah Plajulu ya Bu ya. Ini kalau berbicara mengenai pelayanan publik, ini kan pasti Ibu sudah pasti setiap hari sudah sangat akrab seperti itu ya dengan bertemu dengan masyarakat dan lain sebagainya. Boleh diceritakan Ibu bagaimana kondisi pelayanan publik di sana saat ini? Ya, Mbak Tiwi, Pak Sena, terima kasih. Kalau pelayanan di Kelurahan Plajulu pelayanannya seperti di kelurahan lain, Mbak ya. Sama ya. Setiap hari kita melayani masyarakat dari pagi sampai sore ya. Terkadang juga ada perlu bantuan juga masyarakat terkadang ada yang perlu untuk malam-malam. Kami juga kita buka pelayanan malam karena otomatis membantu, terkadang kasihan kan. Jadi kita datang ke kelurahan atau karena rumah Ibu juga masih dekat, terkadang juga mereka ke rumah sampai sebegitunya Mbak Tiwi. Jadi ya seperti biasa pelayanan itu biasanya kalau ke rumah itu biasa SKBD karena perlu waktu mereka hari itu harus ngumpul untuk masuk tentara atau polisi ya. Pelayanan seperti di kelurahan lain macam-macam, pembuatan SKCK, keterangan tidak mampu untuk berobat, keterangan mencari kerja, malah itu ada keterangan goib. Goib itu biasanya warga yang ingin bercerai, misalnya hilang kita buat misalnya tidak di kelurahan itu sudah 1 tahun minimal kan, banyak macam keterangan umum lainnya, waris, NA, Mbak Tiwi, keperluan untuk menikah kan, sebelum dikawal harus di kelurahan dulu. Jadi banyak suka dukanya Mbak Tiwi selama jadi lurah ini. Ya kita melayani masyarakat, kadang ya di samping kegiatan-kegiatan otomatis karena di kelurahan ini memang Pak Sena ya itu pemerintahan terkecil. Jadi masyarakat itu langsung ke kita. Kita yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi ya segala sesuatunya di dinas pun bisa membutuh keterangan-keterangan di kelurahan. Juga tetapi kan karena
fasilitas kami yang memang kurang, terus memang karyawannya memang kurang. Jadi apa yang kami lakukan dan kami pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat memang terasa kurang, Mbak Tiwi. Karena memang dari segi fasilitas, dari segi stafnya memang yang masih kurang kan. Karena di kelurahan ini ya karena pemerintahan terkecil, jadi ada beberapa seperti di kantor kami ada yang pegawainya cuma 4 PNS dan Hondanya 3, dibantu Honda itu untuk operator di komputer. Nah itu yang kami kerjakan, TKS-nya ada yang kami perbantukan 1 kan. Jadi itu yang kami laksanakan untuk pelayanan publik di Kelurahan Pelaju Ulu nih Mbak Tiwi. Memang banyak sekali suka dukanya dan ya tapi semampu kita berikan semaksimal mungkin kita laksanakan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apapun itu kita berikan, apapun yang bisa kita bantu kepada masyarakat akan kita berikan, Mbak Sena, Mbak Tiwi, kalau di kelurahan ini. Baik, itu artinya memang kalau dari ibu dan juga mungkin pegawai seperti itu yang ada di lingkungan Pelaju Ulu memang sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Nah tapi kalau bagaimana nih Pak Mas Sena sendiri menanggapinya gitu, kalau seperti ini berarti ada kekurangan sumber daya manusia seperti itu yang mungkin menjadi salah satu kendala juga dalam pelayanan publik, Mas? Ya. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang diuraikan ya, apa yang diceritakan pengalaman dari Bu Lurah tadi ya, ya memang itu fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya pemerintah itu masih belum bisa memaksimalkan kinerjanya dan masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam menunjang. Tadi sudah dikatakan sama Bu Lurah tadi bahwasanya ada fasilitas yang kurang, kemudian SDM yang kurang. Hal itu kan menjadi menjadi poin penting di dalam menunjang kinerja suatu organisasi pemerintah ya. Di mana kita kan dihadapkan dengan masyarakat yang semakin kompleks, Mbak. Semakin kompleks ini artinya ya jumlah yang semakin meningkat, kemudian kebutuhan yang begitu beragam. Maka memang sangat diperlukan kapasitas dari pemerintah, apalagi dalam hal ini Ibu Lurah ini adalah satuan terkecil yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Artinya itu ujung tombak. Nah maka dari itu kalau misalkan kita beranalogi, misalkan ini dikatakan ujung tombak, maka ujung tombak itu kalau untuk menemui sasaran maka harus tajam gitu kan. Nah artinya di sini kita perlu mempertimbangkan kembali bahwasanya sistem pelayanan kita ini harus diperkuat. Kemudian kekurangan-kekurangan itu sebenarnya sudah bisa dirasakan sendiri oleh pemerintah. Namun tinggal kita melihat bagaimana upaya pemerintah itu sendiri untuk kemudian memperbaiki semua tersebut. Memang tidak bisa kita katakan bahwasanya bulan depan udah bisa jadi lebih baik atau secara langsung seperti itu kan tidak mungkin rasanya. Tapi kan kemudian diperbaiki secara bertahap, kemudian secara simultan sehingga ini nanti bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Saya katakan tadi bahwasanya kelurahan itu adalah ujung tombak yang pertama yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dan inilah kemudian menjadi ukuran gitu. Di mana kemudian nanti ada ukuran-ukuran kinerja, misalkan seperti itu ada kepuasan perlu, dan mungkin setiap tahun juga pemerintah melakukan hal tersebut, kepuasan terhadap layanan misalkan. Nah itu menjadi tolak ukur sebenarnya yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah itu sendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya layanannya kurang, itu diakibatkan mungkin personilnya yang kurang. Enggak. Kita percaya kepada pemerintah, artinya pemerintah seperti yang katakan Bu Lurah tadi, dengan sepenuh hati sudah melayani begitu. Tapi ada fakta-fakta yang harus dipertimbangkan. Artinya memang ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menunjang. Kita tidak bisa mengandalkan hanya ketulusan hati saja ya Bu ya. Mbak, ketulusan hati itu modal utama memang, tetapi ketika itu tidak ditunjang dengan beberapa aspek yang lain sehingga kinerja itu tidak menjadi optimal.
maka yang terakhir adalah ya pelayanan kurang optimal. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Nanti Mas Sena dan juga Ibu Davi kita akan lanjut ngobrol lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Para pemulai, prima. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Oke. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami masih membahas dengan tema Quo Vadis Layanan Publik. Kami mengajak Anda juga untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Hari ini kami berbincang bersama Mas Sena dan juga Ibu Davi. Baik, saya mau ke Ibu Davi dulu. Bu Davi, ini kalau berbicara mengenai daerah di Pelaju Ulu sendiri nih Bu, kalau perihal infrastruktur yang ada di sana gitu, bagaimana kondisinya saat ini Bu? Kalau infrastruktur, Mbak Tiwi ya, kalau soal pembangunan, kalau di kelurahan itu apa adanya, ya yang mana ya yang ada di situ, dari segi peralatan, ATK atau segala macam. Kalau infrastruktur yang di masyarakat, biasanya kan kalau di kelurahan tuh kita pihak kelurahan tidak boleh. Kita mengajukan sendiri dari CSR Pertamina, juga CS atau CSR yang lain, biasanya tidak boleh untuk membangun kelurahan. Jadi itu dialihkan ke RT RW, ke RT RW setempat. Nah, kalau infrastruktur kita ada musrenbang Mbak Tiwi, musrenbang. Tapi ya kalau musrenbang itu untuk seluruh kawasan di wilayah Kota Palembang, di wilayah Kota Palembang. Jadi pemerintah memberikan bantuan itu ya tidak bisa memenuhi seluruh aspirasi masyarakat. Jadi yang di musrenbang kami dari Kelurahan Pelaju Ulu sendiri, kami ada 45 RT dan 16 RW. Nah, di situ musrenbang untuk seluruh Kota Palembang. Itu jadi yang mencakup, jadi yang kita dapatkan dari infrastruktur tiap tahun paling 2 atau 3. 3 RT atau paling banyak 4 atau 3 RT setiap tahun.
untuk pembangunan jalan maupun parit, drainase atau segala macam. Nah, dari 3 atau 4 itu ya dari itu per RT dari Kota Palembang yang kita dapatkan. Jadi tidak seluruh. Jadi di sini kita bisa mengajukan infrastruktur tersebut dari apa namanya? Dari aspirasi dewan. Yang itu jadi Pak RT atau Pak RW atau bisa kita sendiri meminta bantuan kepada dewan kita yang ada di atas ya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah mereka masing-masing. Kalau di wilayah kelurahan itu pembangunan ya bisa dibilang kalau kami kan bukan SKPD dari kecamatan. Jadi apa yang dibantu oleh kecamatan. Kalau di ini bisa kita ngajukan di Musrenbang atau ya Musrenbang seperti tadi tidak bisa mencakup seluruh wilayah kelurahan. Itu baru di Kelurahan Pelaju. Kan yang perlu bantu itu dari kami Kecamatan Pelaju ada 7 kelurahan. 7 kelurahan dari Kecamatan Pelaju, belum seluruh Kota Palembang. Kota Palembang ada 107 kelurahan. Jadi itu dibagi tiap kelurahan seperti kami ada 45 RT. Jadi dibagi-bagi untuk pelayanan infrastruktur dari pemerintah tersebut. Mbak Tiwi, dari pemerintah Kota Palembang, pembangunan itu jadi 2 atau 3 menjangkau dari dinas ya, dari dinas, kecuali yang dari dewan. Kita mintakan pembangunan itu yang bisa mengatasi infrastruktur di wilayah Kelurahan Pajulu. Ya. Baik. Nah ini saya mau beralih ke Mas Sena nih Mas. Ini kalau Mas Sena menanggapinya nih gimana nih Mas? Kalau ada pembangunan ini memang artinya sebenarnya mungkin masih bisa dikatakan juga terbatas gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Karena seperti tadi luasnya wilayah, seperti itu ada banyaknya daerah mungkin yang ingin dilakukan pembenahan seperti itu. Iya, jadi pertama persoalannya adalah keterbatasan anggaran. Yang kedua kemudian mekanisme dalam anggaran itu kan memang secara aturannya memang seperti itu. Artinya tidak bisa kita kemudian mengharapkan respon yang cepat ya dari apa yang sudah diatur begitu kan. Dan kemudian juga seperti yang dikatakan Bu Lurah tadi, anggaran itu kan terbatas, kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah sehingga nggak bisa mencakup kemudian semua kepentingan dari masyarakat sampai ke bawah. Nah untuk infrastruktur sendiri kan, ya katakan untuk infrastruktur sendiri kan satu jalan kan kemudian bisa mewakili untuk kepentingan orang banyak gitu kan. Tapi kemudian kita tahu bahwa keterbatasan anggaran untuk membuat sebuah jalan kan jalan juga membutuhkan dana yang besar. Nah sehingga disinilah kemudian kalau dalam pandangan saya itu melihatnya bahwa ini merupakan sesuatu hal yang mungkin bisa segera untuk dibenahi ya. Ya katakanlah memang dalam aturan pemerintah sendiri juga bekerja dalam lingkup atau aturan dalam konteks aturan. Nah, tetapi kemudian disinilah kemudian kami dari sudut pandang akademisi mungkin bisa mengisi bahwasannya kenapa tidak pemerintah mencoba untuk berinovasi, katakanlah menggali untuk sumber-sumber yang lain yang kemudian bisa digunakan untuk katakanlah mengatasi kekurangan anggaran yang tadi sehingga kemudian itu bisa dioptimalkan. Nah ini kan antara tuntutan masyarakat terus kemudian respon dari pemerintah juga karena keterbatasan anggaran dan mekanisme dan lain-lain itu sehingga sulit untuk kemudian merespon dengan cepat. Ketika misalkan jalan di sebuah daerah itu kemudian rusak parah gitu. Terkadang kan kita melihat Bu ya, jalan yang rusak itu berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun baru di 2 atau 3 tadi. Iya. Di pembenaran 4-5 tahun kemudian. Betul. Nah, kalau ada ini. dengan seperti itu kan kita kadang kan
respon dari masyarakat karena udah lama nggak diperbaiki, kadang macam-macam. Jadi kan ini harusnya menjadi pertimbangan ya bagi pemerintah, pemangku kebijakan terutama untuk kemudian memikirkan atau mempertimbangkan cara-cara lain, opsi-opsi lain yang kemudian bisa bisa diambil untuk kemudian bisa mengisi defisit anggaran atau kekurangan anggaran. Ya kita menambah anggaran itu kemudian kita limpahkan kepada pembangunan yang ada, sehingga tidak terjadi kemudian gap yang terlalu lama antara jalannya rusak mulai dari 1 cm kemudian menjadi 1 meter dalam waktu 1 tahun seperti itu kan, itu pada akhirnya kemudian ada pertanyaan, terus kemudian ketika terjadi sesuatu hal siapa yang mau bertanggung jawab? Nah ini kan kalau misalkan secara administratif tentu saja masyarakat harus kepada pemerintah. Tapi kemudian bagaimana tanggung jawab yang lain, tanggung jawab moral, tanggung jawab politis dan lain-lain. Nah ini kan esensi seperti awal tadi bahwa tajuk kita adalah pelayanan publik itu kan membuktikan bahwasanya esensi dari pemerintah itu ada. Tapi kemudian dengan contoh kondisi yang seperti itu kan pada akhirnya ketika masyarakat merespon atau kemudian muncullah stigma dari masyarakat bahwa pemerintah lamban, pemerintah ini, itu juga tidak bisa dihilangkan. Namun kita tadi melihat uraian seperti Bu Lurah tadi bahwasanya fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Keterbatasan, baik itu anggaran, terus kemudian personil dan lain-lain, itu tidak bisa membuat pemerintah melangkah lebih jauh. Sehingga mengurangi atau menurunkan daya responsivitas pemerintah terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Nah, dari pandangan saya, itu tadi inovasi-inovasi dari pemerintah itu harusnya sudah lebih giat lagi, sehingga ini untuk dalam satu waktu untuk meningkatkan kapasitas pemerintah itu sendiri, baik secara SDM, mungkin juga secara finansial, sehingga tidak lain kerja pemerintah itu harus ditopang oleh finansialnya juga atau anggarannya juga, sehingga kita misalkan Bu Lurah menyerap aspirasi dari masyarakat melalui musrenbang, tapi kemudian porsi anggarannya tidak sesuai, tentu sulit ya Bu ya, seperti itu. Nah maka menurut hemat saya di sini mungkin sudah pemerintah daerah khususnya itu sudah mulai cair ya, artinya untuk mempertimbangkan opsi-opsi lain sebagai pemasukan yang sehingga itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau masih berbicara juga mengenai infrastruktur seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Sena gitu, apabila terjadi kerusakan jalan seperti itu dan mungkin orang-orang juga tidak mengharapkan hal tersebut gitu ya, namun terkadang adanya kerusakan jalan tersebut juga yang memicu terjadi kecelakaan seperti itu yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Nah, apa yang sudah sepatutnya mungkin masyarakat bisa meminta bantuan atau siapa yang bisa bertanggung jawab membantu masyarakat terhadap kerugian yang mereka terima dari hal itu, Mas? Iya betul. Jadi pertanyaannya adalah ketika terjadi kecelakaan terus saya harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa gitu kan? Tentu yang pertama adalah dicari sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab atasnya adalah pemerintah. Kan itu adalah urusan pemerintah, artinya urusannya tanggung jawab pemerintah. Urusan juga mengikuti tanggung jawab juga terhadap itu. Tidak hanya menyediakan tapi juga pemeliharaan. Artinya kan mengikuti itu sebagai tugas dan fungsi pemerintah di wilayahnya. Nah kemudian tentu ini menjadi menjadi tricky, saya katakan begitu. Ada sudut pandang lain misalnya mengatakan bahwasannya mengapa terjadi kecelakaan? Benar, kemudian penyebab dari kecelakaan itu adalah sebuah lubang misalkan seperti itu. Nah ini juga kan kita tidak bisa memaksakan bahwasannya ketika lubang tersebut ada, kemudian masyarakat tidak juga menjaga, artinya tidak juga menjaga diri dari hal-hal seperti itu, terjadilah kemudian seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya bisa dua arah sebenarnya. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Kita sudah berbicara tadi dengan Bu Lurah, artinya memang fakta yang terjadi seperti itu. Maka daya respon terhadap lubang tersebut untuk kemudian mengatasi dan menutup, memperbaiki lubang tersebut itu mungkin kurang dikarenakan ada keterbatasan. Nah, masyarakat sendiri pun juga tidak bisa kita katakan bahwasanya ini harus mutlak gini begitu kan, misalkan ya kita juga harus bisa mempertimbangkan bahwasanya
kita bisa menjaga diri dan segala macam. Tapi kalau bertanya tentang siapa yang bertanggung jawab, maka itu pasti jawabannya adalah pemerintah. Karena pemerintah lah penyedia layanan, pemerintah lah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakatnya. Termasuk jalan yang berlubang tadi. Namun ini kita harus katakanlah memberikan juga ya edukasi kepada masyarakat, Ibu Lurah, bahwasanya memang tidak bisa pada hari ini berlubang terus kemudian pada hari ini. Nah itu yang mungkin masyarakat belum bisa memahami. Tapi tuntutan masyarakat terhadap pembenahan harus mutlak dilakukan. Tapi kadang itu tadi dengan keterbatasan tadi akhirnya memakan waktu dan sampailah pada sebuah kejadian misalkan seperti itu. Nah ini kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintah itu juga harus bisa menyikapi hal-hal seperti ini. Artinya pemerintah juga tetap didorong untuk respon yang lebih cepat terhadap katakanlah sebuah masalah di sebuah daerah. Masyarakat pun juga harusnya juga lebih aktif juga untuk mendorong katakanlah mendorong pemerintah untuk mungkin kemudian ya mungkin ada skala prioritas yang lain, tetapi ketika ini dibiarkan pada akhirnya kan menjadi sebuah musibah yang lebih besar. Nah masyarakat juga harus aktif mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalannya. Kira-kira seperti itu pandangan saya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Mas Sena dan Ibu Davi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami masih membahas tema yang sama yaitu Quo Vadis layanan publik. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711-311-454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya akan ke Bu Davi lagi. Bu Davi, kalau berbicara mengenai keluhan masyarakat nih Bu, yang paling mungkin atau yang cukup sering Ibu terima gitu kan selama Ibu menjabat gitu menjadi seorang lurah, kira-kira apa tuh Bu? Boleh disampaikan? Keluhan masyarakat, Mbak Tiwi ya, banyak sekali sebenarnya. Keluhan masyarakat, ya mulai mereka udah tidak menerima bantuan. Satu kali kalau mulai infrastruktur itu banjir. Banjir, karena wilayah Kelurahan Pelajul ini layaknya seperti palung. Jadi dari jalan raya itu jadi seperti palung, jadi kalau hujan itu seperti kolam. Sedangkan kita retensi, parit yang mulai mengecil kan, karena kesadaran masyarakat sendiri, juga masyarakat juga sering membuang sampah sembarangan kan. Dari situ jadi setiap hujan wilayah Kelurahan Pelajulu tuh meliputi seluruh wilayah kelurahan. Bu, kadang malam-malam banjir Bu. Banjir kalau hujan, apalagi sekarang kan cuaca tidak menentu, hujan, panas. Kalau hujan itu kita bisa banjir, ada beberapa wilayah terkadang sehari 2 hari belum turun airnya, jadi masuk ke rumah. Jadi itu yang kita hadapi sekarang, Mbak Tiwi. Di samping juga itu sekarang sering bantuan dari pemerintah seperti PKH, bantuan banyak macam sekarang nih, berbagai macam bantuan warga yang tidak dapat itu kan, karena kita juga sekedar pengolahan data diberikan ke pusat melalui dari RT, RW kan, data diberikan, kita berikan ke pusat. Jadi dari pusat itu biasanya seandainya itu ada 10.000 dari wilayah Kelurahan Pelajulu atau 2.000 dari Kelurahan Pelajulu nih. Jadi kadang yang warga itu yang dapat ada 400, ada 300 per kelurahan. Setiap yang dapat bantuan tuh itu meliputi 45 RT di wilayah Kelurahan Pelajulu. Jadi sekarang misalnya seandainya pembagian set top box atau yang baru ini dari Imporkom, kita mendapat bantuan seperti tadi kami baca, kami tadi pergi ada sosialisasi di kantor untuk pembagian set top box itu dari Imporkom, itu ada 490 dari wilayah Kelurahan Pelajulu. Itu meliputi 45 RT dan 16 RW di wilayah Kelurahan Pelajulu. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan, tapi yang di wilayah Kelurahan Pelajulu itu 1 RT itu paling yang kita dapat 6 atau 7. Jadi itu yang merupakan menjadi masalah lagi dalam masyarakat. Yang bagi mereka yang tidak dapat ya. Kita boleh angkat telepon terlebih dahulu ya Bu. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Kak Mbati di
Baik, silakan Pak Hasan Basri pertanyaannya. Begini, saya nanyakan masalah perawatan infrastruktur kan. Jadi mengenai perawatan infrastruktur itu di tempat domisili saya, itu kurang lebih sudah sekitar kurang lebih 5 tahun, nggak pernah ada perawatan infrastruktur terjamah. Jadi di situ gimana lah saya sebagai warganya, artinya agak sedikit kecewa lah, artinya dengan pemerintah berapa kali saya laporan dengan itu, jadi belum ada tanggapan. Jadi gimana itu kira-kira dari tanggapan dari pemerintah provinsi artinya? Mungkin bisa dijelaskan Pak, infrastrukturnya berupa apa seperti itu? Jalan lorong Pengawahin. Oh, oke. Jalan untuk kendaraan kan masuk. Baik itu saja Pak Hasan pertanyaannya. Iya, jadi artinya kalau bisa kan supaya artinya dipercepat untuk perawatan infrastrukturnya. Jadi rasanya tuh kami sebagai pengguna hak jalan bisa artinya merasakan artinya ada benar-benarnya bantuan-bantuan untuk infrastruktur itu untuk dirawat setiap tahunnya kalau bisa kan. Jangan sampai artinya sampai berkendala sampai 5 tahun kan nggak ada dengan perawatan kan gitu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Sudah itu juga saya sampaikan untuk perawatan infrastruktur yang di jalan provinsi itu kan kemarin sampai saya marahkan dengan orang yang merawat infrastruktur itu, cuma ditampol-tampol sedikit-dikit tapi nggak benar gitu. Baik. Daripada kayak gitu kan ngabiskan anggaran, coba dicorkan di lorong tempat domisili saya ataupun istilah perawatan infrastruktur di tempat domisili saya kan kayak gitu. Oke. Baik. Ya itu aja lah. Pokoknya jangan disampaikan lah. Terima kasih atas itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan di Banyuasin yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Mungkin bisa Mas Hena berikan tanggapan sedikit nih Mas. Sebenarnya ini tadi sudah sempat dibahas juga ya Mas ya, bahwa terkait dengan infrastruktur ini. Bisa silakan Mas. Iya, jadi tadi udah clear ya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Hasan tadi, bahwasanya ini salah satu jalur yang dipilih ya. Ini kan ada kesempatan, ada semacam diskusi, kemudian dihadiri juga dari pihak pemerintah kan ini bisa digunakan kesempatan untuk kemudian menyampaikan aspirasi. Bahwasanya kita lihat ada infrastruktur yang sudah bertahun-tahun. Saya katakan tadi bahwasanya kita ini mungkin sudah terlalu lama. Artinya ya memang pemerintah memang diminta untuk kemudian lebih memperhatikan persoalan-persoalan ini. Kemudian tadi sampaikan juga bahwasanya pernah katanya dilakukan, tapi kemudian hanya menambal yang kecil-kecil, yang menurut masyarakat sendiri itu kemudian tidak efektif. Nah ini kan sebenarnya catatan-catatan ini kan ada merupakan masyarakat berhak gitu kan untuk mendapatkan infrastruktur yang baik untuk menunjang kepentingan masyarakat juga. Nah maka dari itu kan ini menjadi masukan yang harus kemudian pemerintah bisa ambil. Ya sebenarnya kan tidak harus ada suatu pertemuan formal yang kemudian diadakan oleh pemerintah untuk kemudian menyerap aspirasi masyarakat. Tapi kemudian dengan cara-cara seperti ini dan bahkan misalkan kita juga menuntut pemerintah untuk kemudian bisa datang kepada masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi di wilayahnya. Jadi kemudian ini merupakan salah satu katakanlah proaktif ya, sikap proaktif dari pemerintah untuk kemudian melihat. Ini 5 tahun, mungkin bukan hanya ini saja yang kemudian disampaikan oleh Pak Hasan Basri, mungkin dari tahun-tahun kemarin sudah dilaksanakan. Nah inilah tadi, ini fakta yang sebenarnya sudah kita bicarakan ya sebelumnya, bahwasanya responsivitas pemerintah terhadap persoalan masyarakat itu masih menjadi PR yang harus kemudian bisa diselesaikan. Saya kira seperti itu, mungkin karena ini tadi
langsung ya kepada pemerintah ya, bukan kepada kami ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin Mas Sena bisa lebih memberikan pengertian kepada masyarakat gitu, bahwa memang ternyata prosedurnya dan lain, ada banyak hal mungkin yang harus dilalui seperti itu untuk mencapai seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan, seperti itu. Baik, ini kita akan beralih masih seputar dengan layanan publik juga, tapi Mas, ini untuk Mas Sena nih kan, kalau misalnya kita melihat mungkin ada sudah ada telepon masuk lagi. Baik, kita terima dulu. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang, dengan Pak Edward dari Kensan, Bu. Baik, silakan Pak Edward pertanyaannya. Baik, terima kasih. Kami ingin bertanya dengan sekaligus saran kepada narasumber Pak Sena. Pak narasumber, barangkali pemerintah selama ini barangkali tidak tahu atau memang tidak mau tahu kondisi pembangunan infrastruktur itu seperti cor beton. Saat ini kualitasnya sangat buruk, Bapak. Ya, karena kita lihat cor beton di mana-mana sudah banyak kali yang keluar debu. Semen atau beton yang keluar debu tentu tidak berkualitas. Nah, itu banyak sekali namun tidak diproses. Nah, barangkali Bapak bisa menjembatani, ya, kalau menurut informasi yang kita dapat, semen yang mengeluarkan debu itu ada campuran material lain selain semen. Ya. Bentuknya kayak semen, tapi bukan semen. Nah, akhirnya campuran itu tidak mau menyatu dengan material lainnya. Untuk itu, bila dicorkan, maka akan keluar debu. Lebih parah debu semen itu ketimbang tanah. Nah, itu menjadi keluhan semua orang itu. Tapi saya lihat tidak ada yang berbicara mengenai itu kualitas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Edward atas pertanyaannya. Untuk Mas Sena tadi ya, sebenarnya boleh langsung dijawab nih, Mas. Terima kasih Bapak, bahwasanya ya ini kan salah satu bentuk ya, salah satu bentuk pengaduan dari masyarakat terhadap apa yang terjadi, persoalan apa yang terjadi di lingkungannya. Katakanlah seperti yang dikatakan penelpon tadi. Ini kan kalau saya melihat dari kacamata saya, artinya ada ketidaksampaian gitu ya, ketidaksampaian ya, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya dalam undang-undang pelayanan publik itu ada poin yang menyatakan bahwasannya masyarakat itu berhak gitu loh, berhak kemudian mendapatkan atau memperoleh konsultasi kepada pemerintah. Dan juga masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi gitu terkait ini. Jadi kemudian kalau misalkan tadi dikatakan terkait kualitas dari ini tadi kan ada jaminan di dalam undang-undang pelayanan publik, mungkin nanti sama-sama dibuka. Di situ ada menyatakan bahwasannya jaminan terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Dan kemudian ada prosedur juga kemudian untuk dilakukan semacam konsultasi atau kemudian ada ketidakpuasan penyampaian kepada pemerintah. Nah, pemerintah harus melayani itu semua. Artinya ketika memberikan pelayanan itu harus dijamin kualitasnya. Terus kemudian ketika ada pengaduan, maka proses pengaduan pun harus diproses. Itu ada di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, artinya kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat ini, kita lihat tadi ada 2 penelpon yang kemudian menyampaikan. Ini kan artinya kenapa kok sampai ke sini? Gitu kan, kenapa kok tidak langsung kemudian kepada pemerintah yang tertuju? Nah, ini kan artinya ada sesuatu hal yang mungkin tidak jalan. Padahal di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu diberikan satu koridor atau satu jalur yang kemudian pemerintah membuka satu jalur untuk kemudian pengaduan dari masyarakat. Nah, kalau itu jalan, maka saya optimis saja ya, artinya saya optimis ketika semua mekanisme itu bisa jalan dan kemudian respon dari pemerintah itu kemudian baik, kapasitas juga baik, maka saya pikir perlahan-perlahan
persoalan-persoalan tadi di masyarakat itu bisa diselesaikan dan tidak menunggu waktu yang lama. Artinya masih tetap bahwasanya saya ambil satu saja, salah satu kata kunci yang pada hari ini kita bicarakan adalah persoalannya responsivitas pemerintah terhadap persoalan di masyarakat. Tidak menunggu sampai 5 tahun. 5 tahun saya pikir mekanisme apa yang harus ditunggu. Kembali lagi kepada keputusan pemerintah terhadap bagaimana menanggapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah ini kemudian ada beberapa yang masuk ya ini kan dalam acara kita, sekaligus juga ini masyarakat kita mau pakai jalur apa lagi nih menyampaikan aspirasi. Nah ini kan sebagai tolak ukur, artinya ini bisa dilihat bahwasanya masyarakat sudah mulai mencari semua cara untuk kemudian menyampaikan aspirasinya, dan ini ya mudah-mudahan bisa didengar, ya, bisa disampaikan kepada pemerintah untuk kemudian bisa melihat atau menanggapi persoalan-persoalan yang ada yang masuk tadi. Kira-kira tanggapan saya seperti itu. Baik, ini tadi ada pertanyaan saya juga yang tertunda untuk Pak Sena tadi ya, terkait dengan masih dari pelayanan publik juga, tapi mungkin tadi kita sudah bahas mengenai infrastruktur gitu Mas Sena. Kalau mengenai administrasi ini ada banyak, mungkin ada beberapa kasus seperti itu, ada nomor induk kependudukan masyarakat yang mungkin disalahgunakan seperti itu. Nah, kira-kira tanggung jawab atau ekspresi tanggung jawab dari pemerintah gitu terkait dengan adanya kasus-kasus seperti ini itu seperti apa? Iya, kasus itu kan kalau dalam pandangan saya itu kan merupakan tolak ukur bahwa ada sesuatu hal yang kurang. Berarti kan kemudian bagaimana nomor induk kependudukan itu kan sekarang sudah satu ya, sudah single ya. Dan itu pun juga wacananya kemarin kan dengan satu nomor induk atau satu dokumen yang namanya KTP itu kemudian bisa digunakan untuk semua akses layanan. Itu yang kemarin kita diwacanakan. Nah kemudian terjadi banyak, katakanlah dari Mbak tadi mengatakan ada nih KTP dipalsukan atau kemudian datanya kemudian terjadi. Nah ini kan kalau dalam pandangan saya ini kan menunjukkan bahasanya bagaimana kemudian manajemen dari pemerintah dalam hal ini database ya, manajemen database dari nomor induk kepegawaian kita kan masih belum rapi. Artinya misalkan perpindahan KTP misalkan dari tempat A ke tempat A, artinya kan dalam hal ini kalau misalkan sistem dibuat dengan database yang baik, tertata dengan rapi, maka secara otomatis dari sini sudah pindah ke daerah sini, maka yang sini terhapus. Atau kemudian misalkan yang sudah meninggal misalkan, itu kalau misalkan manajemen database-nya baik, maka itu sudah bisa terhapuskan. Artinya tidak seperti digunakan misalkan pada pemilu ya Ibu ya, itu kan sering terjadi muncul. Jadi KTP orang yang sudah tidak ada, KTP-nya masih ada atau KTP ganda. Masalah KTP ini biasanya muncul-munculnya ketika pada saat seperti itu. Tapi untuk pelayanan publik terkait hal ini, maka apa yang diwacanakan tadi, misalkan dengan menggunakan satu KTP bisa mengakses semua atau mendapatkan semua pelayanan, itu sebenarnya sudah baik dalam hal wacana ya. Tetapi kemudian bagaimana pemerintah membuat sebuah sistem, terus kemudian merancang database, manajemen dan segala macam itu dengan lebih baik sehingga itu bisa terwujud. Nah ini kan masih katakanlah masih bertahap untuk dilakukan oleh pemerintah, karena saya katakan tadi tidak bisa dalam satu hari, dalam satu waktu kita mentransformasikan semua itu menjadi sesuatu hal yang baru, tidak. Makanya ada proses. Namun kita harapkan bahwasanya proses ini bisa lebih bisa lebih cepat. Karena masyarakat itu terus ya, kepentingan atau kemudian kebutuhan masyarakat kan terus kompleks, terus meningkat, sehingga dibutuhkan juga gerak cepat dari pemerintah untuk bisa mentransformasikan pelayanan-pelayanan untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakatnya. Saya kira seperti itu. Dalam pandangan saya terkait misalkan kasus-kasus tadi yang KTP tadi. Sebenarnya itu kan waktu pembuatan KTP kan direcord. Nah, terus kemudian database-nya tersimpan. Nah, artinya kan database inilah yang menjadinya namanya database ya, data dasar yang kemudian digunakan ketika terjadi perpindahan, penghapusan, penambahan ataupun pengeditan juga kan sebenarnya itu tergantung dari manajemen yang ada. Saya pikir seperti itu pandangan saya. Ini saya mau kenapa Bu? Dokter sekedar menambahkan. Kalau tentang pembuatan KTP atau segala macam, memang sekarang sudah digital. Betul. Jadi kalau dari masyarakat sendiri tidak melaporkan bahwa
ada kematian atau kepindahan datang ke catatan sipil, mereka kan tidak tahu dan tidak bisa mengakses. Jadi dari masyarakat melaporkan. Jadi itu yang ini. Jadi yang misalnya tidak digunakan lagi, tidak ganda, misalnya kematian bisa terbit lagi. Itu apa namanya? Dari situ jadi masyarakat yang melaporkan datang ke pihak Capil, jadi pihak pemerintah atau pihak Capil bisa tahu, jadi bisa diakses. Jadi data yang didapat itu bisa digantikan dengan yang baru, database yang baru, bahwa mereka sudah meninggal, sudah datang, sudah pindah ke tempat lainnya. Itu. Jadi kalau tidak ada kesadaran masyarakat sendiri untuk datang untuk melaporkan itu data tersebut akan terus ini, Mbak. Kalau tidak ada yang melaporkan, Mbak Tiwi, bagaimana pemerintah tahu? Karena yang kita urusi seluruh masyarakat Palembang saja sudah berapa ribu. Iya, kalau kami Kelurahan Pelaju Ulu nih ada 5.862 KK. Nah, itu masyarakat penduduknya sendiri lebih kurang 15.000, 18.000. Kalau untuk data ini, data pilkada. Jadi dari situ tidak semua kebutuhan masyarakat itu kita tahu. Jadi belum seluruh kota Palembang atau provinsi Sumatera atau negara kita ini tidak seluruh. Kalau masyarakat sendiri tidak menyampaikan pengaduannya atau disalurkan dengan ini, kita tidak tahu, apalagi bentuknya pribadi seperti KK, KTP, seperti itu. Jadi diharapkan masyarakat, jadi juga masyarakat aktif sendiri gitu proaktif, ya, Bu? Betul. Untuk membantu kegiatan penghapusan atau untuk database yang baru tersebut. Baik, itu tadi kalau misalnya kita berbicara mengenai pelayanan publik ini secara keseluruhan memang dilakukannya secara dua arah tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Sena tadi, bahwa tidak hanya dari pemerintah saja namun juga masyarakat diharapkan bisa proaktif seperti itu, bisa memahami sehingga apa yang telah diedukasikan mungkin oleh masyarakat dan juga oleh Mas Sena serta Bu Davi pada hari ini juga mungkin bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat juga bisa semakin mengerti gitu bagaimana yang terjadi dalam pelayanan publik yang ada di kota kita tercinta ini, di kota Palembang. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Sena Putra Prabujaya, SAPMAP, Akademisi Kebijakan Publik, telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih juga Ibu Lurah cantik nih, Ibu Lurah dari Pelaju Ulu, Ibu Davi Anggriana, STMSI, telah bergabung juga bersama kami. Semoga aktivitasnya dilancarkan, sehat-sehat selalu Mas Sena dan Ibu Davi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa telah menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Akhir kata saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.